Indonesia mencatatkan rekor tertinggi kasus COVID-19 selama pandemi dengan 20.574 kasus baru. Tidak sedikit pula tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona. Tanpa ketegasan pemerintah menghambat penularan, dampak krisis layanan rumah sakit mulai terlihat pada lonjakan pemakaman dengan protokol COVID-19. Dipimpin langsung Pangdam Jaya Majen Mulyo Aji, ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran memberikan penghormatan terakhir untuk teman sejawat mereka, Liza Putri Noviana. Perawat yang mengabdi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sejak awal pandemi ini mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis malam akibat terpapar corona. Liza yang meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak menjadi tenaga kesehatan pertama di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang meninggal dunia akibat COVID-19. Tanggal 8 Juni kondisinya buruk, saturasi menurun menjadi 94%, demam, sesak nafas, dan batuk berdahak. Kemudian dipindah ke HCU ICU menggunakan ventilator. Kondisi masih perburukan. Kemudian dirujuk dari Wisma Atlet ke Rumah Sakit Umum Persahabatan tanggal 8 Juni. Hingga tutup usia pada tanggal 24 Juni 2021. Di Surabaya, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya mencatat 75 dokter saat ini terinfeksi COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia. Sebagian besar dokter yang terinfeksi ini merawat dan menangani pasien corona secara langsung. Pemerintah mengakui terjangan gelombang kedua kasus COVID-19 yang juga menginfeksi para dokter dan tenaga kesehatan membuat kewalahan. Dalam waktu singkat, jumlah penderita COVID-19 meningkat yang sangat pesat. Rumah sakit dan tenaga medis menjadi kewalahan. Gelombang kedua pandemi tak bisa terelakkan. Untuk itu, pemerintah bergerak sangat sigap dan bertindak cepat. Fasilitas kesehatan terus ditambah, pengobatan terbaik, dan target 1 juta vaksin per hari terus kita upayakan. Kamis kemarin, Indonesia mencatatkan rekor tertinggi kasus COVID-19 harian dengan 20.574 kasus. Angka ini menjadi angka kasus harian tertinggi sejak pandemi COVID-19 dinyatakan masuk Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan angka kasus COVID-19 tertinggi dengan lebih dari 7.500 kasus. Disusul Jawa Tengah lebih dari 4.300-an kasus. Lalu Jawa Barat dengan 3.053 kasus, Jawa Timur 945 kasus, dan Yogyakarta 791 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 beberapa pekan terakhir ditambah banyaknya tenaga kesehatan yang juga ikut terinfeksi corona membuat Indonesia berada di ambang krisis layanan kesehatan. Tenaga medis kewalahan, angka keterisian rumah sakit secara nasional sudah berada di atas 67%. Walaupun secara rata-rata nasional angka keterisian tempat perawatan itu adalah 67-68%, di beberapa daerah kita melihat bahwa angka keterisian tempat perawatan itu sudah mencapai angka di atas 80%. Kita melihat di Yogyakarta dan di Jawa Tengah itu sudah mencapai 85%, di Banten itu 87%, di Jawa Barat itu 8%, dan di DKI Jakarta itu mencapai 90%. Di Jakarta, angka kematian akibat COVID-19 melonjak dalam 3 hari terakhir. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat tanggal 23 Juni kemarin menjadi puncak tertinggi jumlah pemakaman jenazah dengan prosedur COVID-19 dengan 180 jenazah. 22 Juni ada 150 jenazah yang dimakamkan dengan prosedur COVID-19
dan melonjak 180 pada tanggal 23 Juni. Sementara 24 Juni hingga pukul 12 siang, sudah ada 132 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Pertanggal 24 Juni, tingkat kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 1,7% kasus. Akibat tingginya angka kematian di DKI Jakarta, tim pemulasaraan jenazah mengaku kewalahan. Sejak Kamis pagi sudah ada 4 jenazah COVID-19 yang mengantre untuk dimakamkan. Alat pelindung diri dan vitamin yang semakin menipis pun membuat para petugas khawatir. Bukan melonjak lagi, ini meroket. Hari ini 10, besok pagi udah ada yang menunggu 4 lagi. Kendaraan bukan ambulan, terus suplai kayak vitamin kurang, terus di APD perlengkapan segalanya kurang. Demi menekan penularan kasus di tengah keterbatasan ruang isolasi, DKI Jakarta pun berjibaku menambah ruang isolasi. Salah satunya adalah Masjid Kiai Hashim Asy'ari di Daan Mogot, Jakarta Barat, yang kini siap menampung sekitar 100 pasien COVID-19 tak bergejala jika Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tak bisa lagi menampung tambahan pasien. Tim Liputan, Kompas TV.